Karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya ingin berbicara tentang karunia nubuat. Menurut KBBI, nubuat adalah pewahyuan dari Allah. Jadi tujuan Tuhan untuk memberitahu sesuatu untuk apa? 1. Supaya orang beroleh keselamatan tidak binasa. 2. Membangun jemaat. Tuhan mencurahkan isi hatinya yang disampaikan atau dibukakan lewat pesan Tuhan, supaya jemaat membangun pengenalan akan Allah dalam berjuang untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kerajaan Allah, karena mereka ditebus dari kerajaan maut dengan semua perbuatan dagingnya. Konteks dalam gereja, Tuhan akan bicara tentang visi dan misi gereja, apa yang Tuhan Yesus mau mereka kerjakan, sehingga dibangun oleh visi misi Tuhan, bukan mau-mau sendiri, tapi mengikuti tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 3. Menghibur. Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Firman ini diteguhkan kembali pada Yesaya 42 ayat 3. Tuhan memberikan penghiburan supaya iman tidak gugur, memberikan kekuatan untuk jalan kembali, bangkit kembali dan tidak hancur. 4. Teguran, supaya orang fasik bertobat tidak binasa. Dalam pertobatan, supaya Tuhan menyesal untuk merancang yang jahat untuk orang fasik dan membatalkannya karena orangnya merespon teguran Tuhan dengan pertobatan. Saat pesan yang disampaikan adalah keputusan Tuhan sesuai firman-Nya Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yunus 3 ayat 4-10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yehezkiel 3 ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang mau menerima peringatan Tuhan dan merespon dengan pertobatan akan tetap hidup. Ujilah semua roh, ujilah pesannya. Jika Anda merasa Anda mendapatkan pesan dari Tuhan yang harus disampaikan berupa nubuatan, atau jika Anda menerima pesan nubuat, Anda dapat menguji pesan itu dengan cara seperti berikut. 1. Ada dasar firman yang dapat Anda uji. 2. Dapat meminta konfirmasi dari teman sejawat yang teruji. 3. Minta pembedaan roh daripada Tuhan untuk mengetahui dari roh siapakah pesan ini berasal. Jangan lupa meminta peneguhan dan tanda dari Tuhan Yesus. Ada 5 kategori yang sering ditemukan di gereja. Nubuatan, artinya adalah pesan yang mereka dapat daripada Tuhan yang harus disampaikan. Nubuatan, ini adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan Tuhan untuk menyampaikan pesan pribadi yang bukan dari Tuhan. Suara hati, ini adalah hikmat, perasaan diri sendiri, gagasan diri sendiri yang suka tiba-tiba muncul, dan mereka pikir ini adalah gagasan yang Tuhan berikan dan disampaikan menjadi pesan Tuhan. Perkataan iman, ini adalah doa maupun perkataan daripada hamba Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Tetapi orang sekarang sering menganggapnya sebagai nubuatan. Doa sepakat dengan orang yang sedang didoakan. Kadang saat saya sedang mendoakan orang, saya mendapatkan dorongan untuk mendoakan atau memperkatakan iman. Dan menurut kesaksian yang didoakan, hal itu adalah hal yang dia sedang doakan saat itu, ataupun pergumulan pribadinya yang belum terselesaikan, dan terus didoakan. Marilah kita minta karunia bernubuat, supaya orang beroleh keselamatan, tidak binasa, membangun jemaat, menghibur, dan menegur dengan kasih. Tuhan Yesus, pakailah aku minta karunia bernubuat, ajariku untuk mengenal suaramu, dan pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Amin. Note, Anda hanya perlu meminta karunia tanpa perlu mempelajarinya. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan sesuai kehendak hatinya kepada anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.